Tes 1, 2, 3. Oke, udah masuk. Jadi, halo teman-teman semua, kenalin gue Shanti. Gue yang bikin rangkuman UAS OS yang kalian beli, atau mungkin kalian gak beli, kalian dapat dari teman kalian, ya nggak apa-apa. Di sini gue mau jelasin perihal page replacement algorithm. Nah, paling mungkin disclaimer dulu sebelumnya, gue bikin video ini berdasarkan hasil belajar dari video responsi, PPT, sama sumber lain. Terutama untuk optimal, LRU, sama Vivo, sama Clock gitu. Jadi, kalau misalnya kalian punya cara belajar yang lain atau sumber lain, ya nggak apa-apa, ikutin sumber kalian aja. Terutama untuk Clock ini, si Clock ini, kalau berdasarkan kata teman-teman gue yang dosennya Pak Rubil, itu tuh caranya beda sama responsi, sama PPT, sama dosen yang gue pelajarin gitu. Jadi kalau misalnya dosen kalian Pak Rubil, mungkin bisa ngikutin cara beliau aja gitu. Karena ya beliau nilai gitu. Jadi jangan pakai cara aneh-aneh gitu. Jangan pakai cara di luar selain cara dia. Gitu sih for disclaimer. Jadi ya tetap percaya sumber kalian. Gitu. Kalau gitu langsung aja kita masuk uh, ke ngotak-ngatiknya. Jadi pertama-tama kita harus tahu nih, kita tuh sebenarnya mau ngapain sih di page replacement algorithm ini. Intinya banget nih, di page replacement algorithm kita punya yang namanya page gitu ya, kita sebutnya page aja. Dan kita punya yang namanya frame. Frame ini tuh si kotak ini ya, dan ini tuh ngitungnya satu kotak itu satu frame. Jadi ini 1, 2, 3. Jadi kalau misalnya nanti ada 4 frame gitu, berarti 4 kotak. Kayak gitu. Jadi kita mainan page sama frame. Dimana yang tadi gue bilang, kita bakal ngapain? Kita tuh intinya kita bakal masukin page ini ke dalam frame. Tapi kalau misalnya nanti frame-nya udah penuh, misalnya kayak gini nih, kita udah penuh, kita terus mau dimasukin page baru ke dalam sini, kita harus mikir gimana caranya. Atau lebih tepatnya bukan gimana caranya, tapi kita harus milih antara 3 page ini mana yang harus kita replace gitu. Dan ternyata kita bisa tahu nih, oh yang di replace tuh 1 gitu, jadi 5 gitu. Nah, itu yang bakal kita kerjain di page replacement algorithm ini. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya udah paham apa yang mau kita lakuin, yaudah langsung aja. Tapi mungkin sebelumnya kenalan dulu gitu ya. Jadi kita nanti bakal belajar 4 algoritma, yaitu ada optimal, ada LRU atau least recently used, ada Vivo first in first out, sama clock gitu. Jadi kita mulai dulu dari yang optimal. Nah, jadi kita kan tadi bakal ibaratnya kita masukin page aja gitu ya ke dalam frame. Tapi kita masukin itu juga nggak boleh ngasal. Ada semacam peraturan gitu. Gue tulis aja gini. Peraturannya itu intinya gini. Intinya adalah prioritasin ngisi frame paling atas. Nah, itu aja sih sebenarnya peraturannya. Jadi nggak boleh nih dari 2 ini tiba-tiba masuk ke yang terakhir gitu, atau tiba-tiba masuk yang kedua, itu nggak boleh. Jadi kita harus ngurut ngisinya dari yang paling atas ke bawah gitu ya. Nah ya udah, si 2 ini kita masukin ke yang frame pertama, 3 ini kita masukin ke frame kedua. Nah terus gimana nih, ini ada 2 sama gitu, ya udah kita tinggal nge-override. Jadi ini kita override 2 ini, di override sama 2 yang ini, kayak gitu. Terus yaudah, ini kita masukin ke frame paling terakhir, yang paling kosong gitu. Nah, disinilah kita pakai algoritmanya. Sekarang dengan algoritmanya si optimal, kita bakal milih page mana nih dari antara 3 ini yang bakal kita replace gitu dengan 5. Nah, gimana caranya? Jadi, kalau misalnya di optimal, itu kita intinya kita ngelihat
masa depan. Maksudnya masa depan gimana? Jadi tuh kita bakal ngeliat page yang ini, yang depan ini semua. Kita bakal ngeliat ini buat nentuin mana sih yang di replace, kayak gitu. Ntar ini gue udah record kali ya? Oh, udah. Nah, jadi maksudnya gimana? Kita bakal lihat nih di page ini mana sih yang paling jauh untuk dipakai lagi, maka itu yang bakal kita replace, gampangnya gitu. Yaudah, kalau gitu langsung aja nih, dibanding bingung, kita cek nih, kita cek dua dulu. Dua ini ternyata deket nih, dalam waktu dekat bakal kita pakai. Gue anggapnya ini aja, gue ngomongnya satu step lagi bakal kita pakai nih. Terus kita cek lagi nih yang 3 nih, kita cek 3. Kita bakal pakai 3 dalam 1, 2, 3, 4 step lagi nih. Nah, terus kita lagi cek terakhir, kita cek 1. Terus pas kita cek, ternyata 1 nih gak bakal dipakai lagi di masa depan. Ya udah, kalau gitu kita bisa nge-replay 1 jadi 5 kayak gini. Gitu. Ini kita bisa replace. Ini gue coret aja ya gitu ya. Bisa replace. Terus ya udah, lanjut lagi. Terus ternyata 2 ini, 2 kita override gitu karena sama. Terus ketemu lagi nih 4 yang harus kita replace gitu. Ya udah, kita sama kayak tadi lagi. Kita cek si 4 nih, 4 nih paling cepet mana gitu ya. Sorry. Jadi si 2 ini kita cek paling lama mana gitu ya. Kita cek. Ternyata ini 3 step gitu. Yang 3 ini juga kita cek. Ternyata ini 2 step. Terus yang 5 ini kita cek. Ternyata ini cuma 1 step aja, ini paling deket gitu. Yaudah, berarti yang kita pilih itu 2. Yaudah, kalau gitu tinggal kita replace aja. Kan 2 ini ya. Kita ganti gitu, ini kita replace gitu. Terus yaudah, lanjut lagi. Ini ternyata ini cuma tinggal override aja. Override. Terus ini juga kita tinggal override. Terus ketemu lagi nih yang harus kita replace lagi. Ya udah, kita hitung lagi. Kita dari sini nih 4. Kita lihat, 4 nggak ada nih di mana-mana. Oke nih, kayak kita bisa ganti. Tapi jangan dulu diganti. Mungkin bisa aja nih ada yang lain gitu ya. Kita cek 3. Ternyata 3 juga nggak ada di mana-mana. Udah nggak dipakai lagi di masa depan. Jadi ini kita juga bisa kita replace gitu. Nah, terus kita lihat cek 5. 5 ini ternyata dalam 1 step lagi di masa depan bakal kita pakai. Jadi ya udah, kita nggak mungkin dong kalau 5 ini kita pakai antara 4 sama 3. Ya udah, kalau gitu gimana dong? Mana nih yang harus kita pilih? Nah, cara milihnya itu balik lagi ke peraturan yang ini. Kita prioritasin ngisi frame yang paling atas. Jadi kalau misalnya si 4 ini atau frame yang paling atas ini bisa kita ganti atau pakai, ya udah, dia yang bakal di replace gitu. Jadi ya udah, ini kan kita replace ya. Ini terus kita coret gitulah. Sudah, tinggal ini juga kita tinggal override, ini tinggal override gitu. Jadi intinya si optimal ini cuman ngeliat masa depan aja, tinggal dihitung lah nih step-stepnya gitu berapa gitu. Dan ini kan ngitungnya per step ya. Kalau misalnya mau cara cepet, kalian ngitung cepet ya juga nggak masalah, nggak harus dicoret-coret gini, dikasih panah gini, nggak harus gitu. Oh iya, dan di apa namanya di page replacement algorithm ini itu ada yang namanya fault page. F ini sama dengan gue taruh sini deh. F ini sama dengan fault page. Nah, ini juga disclaimer, kalau misalnya gue ini ngikutin definisi dari sumber luar gitu. Jadi bukan ngikutin responsi. Kalau misalnya di responsi itu si
fault patch ini tuh kalau misalnya dia penuh kayak gini gitu loh, dan perlu ada replacement, itu dia baru namanya. Kalau misalnya dari sumber lain, fault patch tuh terjadi kalau misalnya ada patch nih, ada frame nih, ada frame, pas kita masukin patch, itu di frame-nya tuh belum ada patch tersebut gitu. Itu namanya fault patch. Itu kalau dari sumber luar. Dan yang gue pakai di sini itu pakai sumber luar karena ya rata-rata gitu. Jadi ya udah gue pakai itu aja. Jadi kalau misalnya kita ngikutin fault patch dari sumber luar, berarti ini fault patch. Ini fault patch. Ini juga fault patch. Ini kenapa nggak fault patch? Karena duanya ini override. Jadi patch-nya tuh udah ada di frame-nya sebelumnya gitu. Ini full patch, ini enggak full patch, ini enggak, ini enggak, ini enggak, ini juga enggak. Jadi kita bisa hitung fault patch-nya itu totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 fault patch gitu. Gampang kan? Gampang. Jadi harus bisa. Dan kalau gitu langsung lanjut ke LRU. Nah, LRU ini itu kebalikan dari OPT, gampangnya gitu. Dia ini ngelihat masa lalu gitu, dia nggak bisa move on guys, jadi dia ngeliatnya masa lalu. Untuk masukinnya dan aturan masukinnya juga sama, tetap sama, jadi langsung aja ini masukin, ini masukin, ini masukin, override, ini juga masukin. Nah, sekarang kita mau nge-replace nih. Jadi gimana kalau di LRU nge-replace-nya? Mungkin kita jelasin harafiahnya dulu kali ya. Si LRU ini kalau misalnya kita secara beneran namanya gitu ya, itu namanya list recently used. Artinya gimana? Jadi tuh dia yang paling lama udah paling lama dipakai gitu. Atau ya paling lama udah dipakai gitu. Jadi maksudnya gimana? Langsung aja ke contohnya. Misalnya nih, kalau misalnya di optimal kita ngeliatnya masa depan ya. Jadi kalau misalnya kita ngeliat 5 ini, ya udah kita ngeliatnya yang ini gitu. Maaf jelek. Nah, terus tapi kalau misalnya di LRU kita tuh ngeliatnya masa depan, masa lalunya. Jadi kita ngeliat ke belakang gitu, bukan ke depan. Nah, ya udah, kita ngeliat ke masa lalu, kita hitung stepnya. Di sini kita sama kayak tadi, kita cek satu-satu. Ini kita cek 2. Oh, kalau kedua kita ngeliat ke masa lalu itu ternyata 2 step gitu. Kita lihat ketiga. Oh, kalau ketiga itu dia 3 step. Terus ternyata kalau ke satu dia cuman 1 step. Ya udah, berarti yang di replace itu yang 3, yang paling jauh. Gitu. Tinggal kita replace. Terus yang 2 ini tinggal kita override. Terus 4 nih, ketemu lagi yang harus kita ubah. Si 4 ini kita sama kayak tadi, kita lihat ke masa lalu. Kita cek satu-satu gitu ya biar gampang. Kita cek kedua. Oh, kalau kedua tuh kita cuma perlu 1 step. Terus kita cek yang 5. Oh, kalau kelima itu dia butuh 2 step. Kita cek yang 1. Oh, kalau ke 1 tuh ternyata butuh 3 step. Ya udah, berarti kalau gitu yang kita ubah itu yang 1. Jadi kita replace saja. Terus berikutnya kita tinggal override. Terus kita ketemu lagi nih 3. Terus yaudah 3 kita cek lagi satu-satu. Oh, kalau kedua itu 3 step. Terus kalau misalnya kelima, oh ternyata 1 step. Kalau misalnya keempat, oh ternyata 2 step. Ya udah, berarti kita tahu yang harus kita ganti itu yang 2. Gitu. Ya udah, ini juga sama. Kita cek. Ini 1, ini 2, ini 3. Ya udah, kalau gitu berarti yang di replace yang 4. Kita pindahin gitu. Terus yang kelima, yang 5 ini sama kayak tadi. Oh sorry, ini kita nggak apa-apain, ini kita override aja. Kita override.
dan ini kita override. Terus yaudah kita tentuin juga fold page-nya. Ini fold page, ini fold page, ini fold page, ini enggak. Pokoknya kalau di override tuh dia enggak mungkin fold page. Yaudah, ini bisa kita hitung fold page-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 fold page. Nah, udah selesai. Jadi optimal sama LRU gitu aja. Kalau optimal masa depan, kalau LRU dia masa lalu. Nah, sekarang FIFO. Nah, FIFO ini sesuai namanya, dia tuh first in, first out. Jadi yang masuk pertama, dia yang keluar pertama. Dan si FIFO ini sebenarnya lumayan mirip sama si LRU. Kadang tuh di beberapa kasus bahkan tuh jawabannya bisa sama persis gitu, si FIFO sama si LRU, tapi cara kerjanya ya of course beda gitu. Nah, cara kerjanya gimana? Paling kita masukin dulu nih, kita masukin kayak biasa, ini masukin, ini masukin, ini masukin juga, ini override ya, sorry tadi ini. Nah, ini gimana caranya? Si LRU sama Vivo ini ada kesamaan, yaitu sama-sama lihat masa lalu. Bedanya kalau misalnya si LRU ini tuh masih ngitung gitu, masih ngitung mana yang paling dekat sama dia gitu, mana yang paling jauh sama dia. Sedangkan kalau misalnya di Vivo ini itu tuh langsung nembak gitu, mana yang paling pertama, ya udah itu yang di replace. Itu kalau Vivo. Nah, kalau gitu langsung aja 5 nih. Kita mau nge-replace, kita masukin 5 gitu ya. Jadi apa yang harus kita replace? Kalau misalnya di Vivo, ya udah kita langsung lihat aja apa yang pertama kali masuk. 2 ternyata. Ya udah 2 ini kita coret. Kita replace gitu. Terus ya udah nih, kita mau masukin 2. Loh, di sini udah enggak ada 2 nih. Ya udah kita harus nge-replace. Kan, ya udah kita cek nih. Setelah 2 yang masuk berikutnya apa? 3. Ya udah kita coret. Masuklah 2. Si 2 ini nge-replace 3. Terus masuk lagi nih 4. Nah, ya udah 4 ini kita cek mana nih? 2 apa 1? Jawabannya 1. Kenapa 1? Karena si 2 ini ya udah nggak ada gitu, udah dicoret di sini. Jadi ya 1 ini kita coret. Terus udah kita replace gitu. Dan selanjutnya nih, kalau ini kita cuma tinggal override aja. Nah, kalau misalnya 3 ini, ya udah. Tadi kan paling terakhir kan 1 ya. Ya udah berikutnya nextnya 5. Kita nge-replace 5. Terus selanjutnya ini kita tinggal override. Selanjutnya 5 nih. Ya udah sama kayak tadi, ini tinggal coret. Si 5 ngegantiin 2. Si 2 ini kita coret 4. Ya udah si 2 ini ngegantiin 4. Gitu. Intinya dia cuma tinggal coret-coret secara urutan aja. Mana yang paling pertama masuk gitu. Dan kita masuk ke algoritma paling terakhir, dan ini termasuk yang paling rumit. Dan sekali lagi gue disclaimer, untuk clock ini gue pakai cara dari dosen binus yang ada di YouTube gitu ya. Dan ini kurang lebih sama kayak responsi gitu. Jadi kalau misalnya dosen kalian punya cara yang beda, tetap ikutin cara dosen kalian gitu. Oh ya, tadi gue juga lupa disclaimer di awal-awal. Kalau misalnya gue ngulang lagi ngomongnya, sorry banget. Tapi gue mau disclaimer kalau misalnya gue ada salah kata ataupun belibet, terutama di materi clock ini, mohon dimaafkan ya. Dan kalau misalnya gue ada salah selama tadi, tolong dikoreksi juga gitu. Oh ya, BTW ini gue lupa satu hal, ini gue lupa ngitung fold page-nya. Ini fold page, ini fold page, ini fold page. Jadi total fold page-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9. Ada 9 full page. Nah, lanjut ke yang clock. Nah, di clock ini sebelumnya kita harus paham dulu nih, ini maksudnya apa nih? Kok ada kotak yang abu-abu, ada kotak yang biru, terus ini bintang apaan gitu ya. Jadi kalau misalnya by responsi bintang itu tuh maksudnya aktif. Tapi kalau misalnya dia non bintang gitu ya, artinya non aktif. Nah, biar gampang, biar mudah dimengerti, ini bakal gue sebut kayak tameng gitu ya. Maksudnya tameng gimana nanti bakal gue jelasin. Tapi intinya yang penting paham dulu. Kalau misalnya bintang itu artinya tameng gitu ya, gue sebutnya tameng. Dan kalau misalnya non bintang itu bentuknya kalau misalnya non bintang itu artinya ya non aktif gitu, nggak ada tamengnya gitu, nggak ada perlindungannya gitu. Nah, dan kalau di clock ini dia bedanya sama yang lain, dia tuh ada pointer atau penunjuk gini lah gitu. Sedangkan yang lain nggak ada. Nah, kalau misalnya udah paham itu semua, kita langsung aja pelajarin gitu ya. Jadi di clock ini kan seperti yang kita tahu itu bakal pakai pointer. Jadi ini sebenarnya sebelum yang ini itu tuh ada satu kotak kosong. Nggak baca gini ya, satu kotak kosong waktu belum diisi apa-apa gitu ya. Dan itu pointernya tuh ke sini gitu. Fungsinya pointer ini itu tuh gue tulis ya, sini deh. Fungsi pointer itu buat ngecek. Intinya gini aja, buat ngecek apa? Buat ngecek kalau misalnya frame ini tuh kosong atau enggak, bisa diisi atau enggak. Kalau diisi dia ada tamengnya enggak? Kalau misalnya enggak ada tamengnya, ya udah nih gue nandain nih frame bisa diisi atau di replace gitu. Gampangnya gitu. Jadi intinya dia buat ngecek gitu aja. Nah, terus karena ini pointer nih, waktu kosong dia pointernya di atas. Nah, begitu dia ngecek nih, oh ternyata nih kosong nih, ya udah kalau gitu si dua ini bisa ngisi yang frame pertama. Kalau misalnya udah ngisi frame pertama, pointernya bakal turun nih, turun ke bawah, terus dia ngecek lagi, ini di dalam sini ada isinya nggak, bisa gue isi nggak? Oh ternyata kosong, bisa diisi. Ya udah, si 3 ini akhirnya masuk ke frame kedua dan pointernya turun ke bawah. Sama kayak tadi dicek juga. Terus kalau misalnya dicek kosong, ya udah bisa isi. Tapi ternyata dia kan 2 lagi ya, udah ada gitu di dalam frame-nya. Ya udah tinggal nge-override. Dan kalau misalnya dia nge-override, pointernya tuh nggak berubah. Jadi dia nggak pindah ke atas, tapi dia tetap aja sama gitu. Kalau misalnya nggak dipakai atau nggak ada page yang masuk gitu. Nah, terus baru nih setelah ada page yang masuk, si satu ini baru dia pointernya naik lagi ke atas gitu. Nah, sekarang masuk ke bagian yang agak ribet. Jadi, ingat ya, pointer tadi kan fungsinya buat ngecek gitu. Jadi tuh segala proses atau segala perubahan tuh harus lewat pointer dulu gitu kalau misalnya di clock. Jadi kalau misalnya kita breakdown ya, bagian ini kita breakdown, itu sebenarnya ada beberapa part gitu. Ini gue gini aja. Gimana ya? Nah, inilah gue kasih pembatas. Jadi, sebelum dari proses ini ke sini, itu tuh sebenarnya ada kotak-kotak lainnya. Jadi kalau misalnya gue gambar ya, ini kan pointer. Hari ini gue bikin bagus dulu ya biar bisa di copy guys. Nah ini kan 2, ini gue kasih gini ya, titik gitu. Nah terus ini 3, ini 1. Ntar gue tes bisa dihapus gak ya?
udah nggak apa-apa. Nah, ini gue copy aja dulu. Ini pointernya gue hapus dulu. Nah, gini ya kurang lebih. Nah, jadi ini kan namanya pointernya di atas nih. Pointernya di atas dan ada tamengnya gitu ya, ada bintangnya. Nah, si pointernya ini bakal ngecek nih. Oh, ini frame-nya udah ada isinya nih. Dan isinya itu, si page-nya itu ada tamengnya. Jadi, dia nggak boleh gue pakai gitu. Makanya dia turun nih ke bawah. Dia ngecek value bawah. Dan karena si frame yang atas ini udah dicek, dia bakal kehilangan tameng gitu ibaratnya. Page-nya tuh bakal kehilangan tameng kayak gini. Gitu. Dan abis itu dicek nih yang pointer yang di frame kedua. Oh, ini ternyata pas kita cek ada tamengnya juga nih. Artinya dia nggak boleh kita replace. Ya udah, akhirnya dia turun dan ngapus gini deh. Sorry. Dia turun dan ngapus tamengnya si patch di frame kedua. Bakal turun nih, turun. Dan ini tadi udah dihapus ya. Terus dia ngecek lagi. Oh, ini juga ada tamengnya nih. Jadi gue nggak boleh nge-replace di sini. Gue nggak boleh masukin si 5 ini di sini gitu. Ya udah, dia naik lagi ke atas. Dia naik lagi ke atas, tapi di sini posisinya semua udah nggak ada tamengnya. Otomatis berarti si 5 ini udah boleh masuk dong ke dalam sini gitu. Udah boleh ke dalam pointernya. Jadinya nanti bentukannya kayak gini. Sesuai yang di PPT. Ini 5 bintang 3 1. Jadi kenapa sih sini tiba-tiba bintangnya hilang gitu, karena di sini tuh ada proses pengecekan gitu dari pointernya yang menyebabkan si 3 sama 1 ini tuh hilang gitu tamengnya. Gitu teman-teman. Dan karena ini udah dipakai, otomatis dia pointernya turun ke bawah. Gitu. Jadi di sini kita masukin. Nah, di sini juga ini kan pointernya di sini ya. Makanya udah dia ngecek, oh ini 3 nih bisa di replace, dia nggak punya tameng gitu. Ya udah masuk nih duanya. Terus yang satu juga nih pointernya ngecek, oh ini juga nih boleh di replace karena nggak ada tamengnya. Ya udah masuk nih 4. Terus ini juga cuman kita override aja. Terus ya udah ini juga sama nih. Ini sama prosesnya. Kalau mau dijabarin kayak gini. Ya udah, ini kan 5 nih. Ini 5, ini 2, ini 4 gitu ya. Pointernya di atas. Ini bakal ngecek satu-satu. Nah, jadi ini tuh bakal ngecek satu-satu. Ini kan tadi ini ada ini ya. 52 sama 4. Dia bakal ngecek, oh si 5 ini ada tamengnya gitu. Yaudah dia bakal turun ke bawah dan tamengnya 5 nih dihilangin gitu. Terus ini juga ngecek, oh ini ada tamengnya, ya udah turun lagi. Terus tamengnya 2 hilang. Terus oh ini juga ada tamengnya, ya udah dia pindah lagi pointernya, pindah ke 5. Dan karena pindah ke 5, ya udah bisa diganti 5-nya. Jadilah 5-nya diganti sama 3 gitu. Dan ini juga sama, pointer yang ngecek, terus yaudah pindah begitu. Oh iya, dan ini kenapa dia pointer yang nggak berubah, karena tadi sama kayak tadi kalau misalnya di override sorry ini salah warna. Kalau dia yang override, dia itu nggak perlu
pindah gitu pointernya. Dan kalau misalnya nih kasusnya kayak gini, jadi ini sebelumnya nggak ada bintang, tapi kalau misalnya dia nge-override dia bakal dapat tameng gitu. Jadi kalau misalnya dia awalnya kosong melompong bisa di replace, kalau misalnya dia dapat page atau dia di override dia bakal dapat bintang gitu, bakal dapat tameng kayak gitu. Nah dan selanjutnya nih si empat si ini kan poin kursornya atau pointernya kan di 2 ya, dan dia harusnya bakal turun ke 4 dan si 5 ini masuk ke dan si apa namanya si 5 ini bakal masuk ke 4. Tapi pertanyaannya kenapa si 2 ini tiba-tiba um, ini lagi apa namanya uh, kenapa apa maksudnya kenapa tiba-tiba ininya hilang lagi, karena pas dia dari bawah ini terus mau turun lagi ke bawah itu tuh ada proses pengecekan lagi gitu, jadi makanya dia nggak ada tamengnya gitu. Jadi ya udah deh, tinggal kita masukin aja gitu ke sini, dan ini juga tinggal kita override. Dan ini full page-nya berarti ini full page, ini full page, ini enggak, ini full page. Jadi totalnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 full page. Nah, full page ini fungsinya buat apa? Sebenarnya full page ini tuh fungsinya buat ngecek. Jadi tuh yang paling optimal di antara 4 algoritma ini tuh apa? Semakin kecil berarti semakin optimal atau semakin efisien, dan semakin besar berarti ya makin gak efisien gitu. Karena sebenarnya si full page ini kan tadi fungsinya ini ya. Ini kan sebenarnya semacam memori gitu ya. Bentuknya RAM gitu. Frame-nya tuh RAM. Jadi kalau misalnya udah ada datanya di RAM, kita tuh bisa ngambil dengan mudah gitu. Makin efektif, makin cepat, makin optimal gitu. Jadi semakin sering datanya itu nggak ada di frame ya semakin jelek gitu ibaratnya gitu. Sebenarnya gitu aja sih kurang lebih perihal page replacement algorithm ini. Dan gue mau disclaimer lagi, kalau misalnya gue ada salah tolong dikoreksi, dan gue juga minta maaf kalau misalnya ada kesalahan kata ataupun belibet. Mungkin sekian dari gue. Kalau misalnya ingin tanya-tanya atau apapun bisa line gue atau tulis di komen Google Docs. Thank you.